Sempat menunggu konfirmasi, namun kini sudah lengkap, Patrick Kluivert menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia. Mantan penyerang Ajax dan FC Barcelona itu antara lain harus membantu negara Indonesia mendapatkan tiket Piala Dunia. Terungkap pada hari Senin bahwa Kluivert akan menjadi orang baru yang bertanggung jawab atas Indonesia. Hal ini kini telah dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Kluivert menandatangani kontrak 2 tahun dengan Garuda, dengan opsi tambahan 2 tahun. Bersama Kluivert, Indonesia harus mengamankan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028 menjadi ajang lain yang harus menjadi fokus Kluivert, yang juga akan menjadi pelatih nasional tim U23. Pengganti Shin Taeyong ini akan mendatangkan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten. Melansir media Belanda, Voetbal Premier juga melaporkan awal pekan ini, kualifikasi Piala Dunia akan sangat istimewa. Indonesia belum pernah mampu melakukan hal itu sejak kemerdekaan. Pada tahun 1938, Hindia Belanda aktif mengikuti turnamen final global. Kluivert harus menghadapi cukup banyak wajah mantan Eredivisie di Indonesia. Maes Hilgers, Tom Hai dan Jay Itzes antara lain bermain untuk negara. Update kembali terjadi di susunan kepelatihan baru timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, 13 Januari 2025. Melansir lewat halaman Instagram resmi Nusantara Ballers, Quentin Jacoba dikabarkan ditunjuk sebagai pelatih performance fisik baru timnas Indonesia. Patrick Kluivert sendiri pernah bekerja dengan Quentin Jacoba di timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Quentin Jacoba adalah seorang pelatih sepak bola yang saat ini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Indonesia. Siaran langsung sepak bola online. Meskipun namanya mungkin belum sepopuler pelatih-pelatih top dunia, karirnya di dunia sepak bola telah lama berkembang. Ia dikenal memiliki pendekatan modern dalam kepelatihan serta kemampuan untuk membentuk tim yang solid dan kompetitif. Siaran langsung sepak bola online. Quentin Jacoba memulai karir sepak bolanya sebagai pemain profesional. Sebagai seorang gelandang, ia dikenal memiliki visi permainan yang tajam serta kemampuan untuk mengontrol tempo pertandingan. Selama masa karirnya sebagai pemain, ia sempat membela beberapa klub, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun karirnya sebagai pemain tidak sefenomenal beberapa pemain lainnya, pengalaman yang didapatkan selama bertahun-tahun bermain sepak bola memberikan dasar yang kuat bagi perjalanan karirnya sebagai pelatih. Setelah pensiun dari dunia pemain, Quentin Jacoba memutuskan untuk beralih ke dunia kepelatihan. Pilihannya untuk menjadi pelatih terbukti tepat, mengingat bakatnya dalam memahami strategi permainan dan kemampuan untuk memotivasi pemain. Quentin Jacoba mulai melatih di level-level yang lebih rendah sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melatih tim yang lebih besar. Pengalaman sebagai pemain memberinya keunggulan dalam mengembangkan keterampilan dan wawasan dalam menyusun strategi serta merencanakan taktik yang efektif. Sebagai pelatih, Quentin Jacoba menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan tim yang solid dan penuh potensi. Jacoba dikenal dengan pendekatannya yang berfokus pada peningkatan aspek teknis dan taktis pemain, serta memperhatikan keseimbangan tim dalam bertahan dan menyerang. Quentin Jacoba memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya penguasaan bola dan distribusi yang efisien, yang menjadi ciri khas tim-tim yang ia latih. Siaran langsung sepak bola online. Jacoba memulai karir kepelatihannya di berbagai klub, mengasah pengalaman dan pengetahuannya. Salah satu pencapaian penting dalam karir kepelatihannya adalah kemampuannya membawa tim yang dilatihnya mencapai performa yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Keberhasilannya tidak hanya terlihat dari kemenangan, tetapi
tetapi juga dari perkembangan individu para pemain yang dilatihnya. Langkah signifikan dalam karir kepelatihan Djakoba adalah keterlibatannya dalam sepak bola Indonesia. Ia mendapatkan kesempatan untuk melatih di Liga Indonesia yang memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda dibandingkan liga-liga Eropa atau negara lainnya. Siaran langsung sepak bola online. Sebagai pelatih, Quentin Djakoba memiliki pendekatan yang fokus pada perkembangan taktik serta peningkatan kualitas pemain muda, menjadikannya pelatih yang diakui dalam kancah sepak bola Indonesia. Filosofi kepelatihan Quentin Djakoba lebih mengedepankan penguasaan bola, permainan cepat, dan kerja tim. Pemain-pemain yang dilatih Djakoba diharapkan dapat berpikir cepat, memahami peran masing-masing dalam tim, serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Dengan perjalanan panjang baik sebagai pemain maupun pelatih, Quentin Djakoba terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih dengan potensi besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Dedikasinya terhadap pengembangan tim dan pemain muda menunjukkan bahwa ia memiliki visi jangka panjang untuk mencetak tim yang sukses. Tidak hanya dalam kompetisi domestik, tetapi juga di tingkat internasional. Seiring dengan perkembangan karirnya, kita bisa berharap bahwa Quentin Djakoba akan terus memberi kontribusi besar bagi dunia sepak bola Indonesia. Biasanya soal kabar pemain keturunan Indonesia yang bisa diproses naturalisasi seringkali munculnya dari tanah Belanda. Namun, baru-baru ini ada kabar bahwa dari tanah Jerman, terdapat 2 calon pemain diaspora yang memiliki garis keturunan Indonesia. Untuk namanya sendiri adalah Reno Munz dan Daniel Klein. Mereka berdua juga memiliki posisi yang strategis sebagai seorang pemain sepak bola. Siaran langsung sepak bola online. Jadi, dengan adanya kabar mengenai pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Jerman, tentu hal tersebut bisa menjadi angin segar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Reno Munz. Reno merupakan pemain yang fokus berkarir di Liga Jerman atau Bundesliga 2 bersama Klun Groot Herfurth. Dia merupakan pemain bek berusia 19 tahun. Rupanya dia merupakan pemain kelahiran Jakarta. Nah, dari sinilah letak peluang yang besar terbuka untuk proses naturalisasi bagi Munz. Sebenarnya setelah ditelusuri lebih lanjut, orang tuanya bukan merupakan orang yang memiliki darah maupun keturunan Indonesia. Cuma, karena Reno hanya lahir di Indonesia, maka dia dianggap bisa dinaturalisasi tanpa melewati proses tersebut. Lantaran sudah cukup dilihat dari tempat lahirnya saja. 2. Daniel Klein. Daniel Klein merupakan pemain klub FC Augsburg. Dia memiliki postur badan yang bagus sebagai pemain di posisi penjaga gawang. Dia menjadi kiper pelapis di Augsburg, klub yang mentas di Bundesliga atau Liga Jerman kasta teratas. Kiper muda ini juga sering dan rajin terlibat latihan reguler bersama klub. Sementara itu, untuk garis keturunan yang dimiliki oleh Daniel, hal itu berasal dari ibunya yang kabarnya asli orang Indonesia dari Bali. Dari sana, bisa dilihat bahwa Klein bisa diartikan sangat eligibile apabila ingin bergabung bersama timnas lewat jalur naturalisasi. Dengan adanya kabar calon pemain keturunan Indonesia asal Jerman, berarti bisa diartikan bahwa pemain diaspora kita menyebar di segala penjuru Eropa. Walau mayoritasnya berasal dari Belanda, rupanya dengan hadirnya nama Reno Munz dan Daniel Klein, itu bisa dikatakan bahwa pemain keturunan tidak sebatas dari Belanda saja. Baik Reno maupun Klein, mereka berdua memiliki caranya masing-masing untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Terkhusus untuk Reno, dia tidak perlu melewati naturalisasi. Namun, tetap saja untuk yang namanya beralih kewarganegaraan, perlu adanya keputusan yang final dari pihak pemain itu sendiri. Kabar pemain naturalisasi yang muncul dari tanah Jerman memang merupakan hal yang positif. Dan mungkin saja
ada pemain keturunan lainnya dari tanah Jerman. Akhir kata, semoga saja mereka berdua baik Reno Munz maupun Daniel Klein bisa untuk bergabung ke timnas Indonesia apabila mereka menginginkannya.